Pernahkah kamu merasa bahwa seseorang yang kamu cintai perlahan menjauh, tapi kamu tidak tahu alasannya? Apakah itu hanya ilusi atau tanda dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang sebenarnya berasal dari kamu sendiri? Storytelling bisa menjadi kunci untuk mengungkap semua ini. Bukan hanya kisah, tapi kisahmu. Kata-kata seperti kehilangan, penyesalan, cinta yang ditinggalkan, kesalahan tak disadari, semua ini mungkin terdengar berat, tapi mereka juga bisa menjadi pintu untuk kebangkitanmu. Dan kamu tidak di sini karena kebetulan. Aku berbicara langsung denganmu, wanita yang merasa ada sesuatu yang akan berubah, dan cepat. Kamu merasa itu, bukan? Sesuatu di dalam dirimu sudah tahu bahwa besok bukan hari biasa. Kalau kamu merasakan tekanan di dada, atau mimpi-mimpi yang aneh akhir-akhir ini, itu bukan tanpa arti. Ini umumnya cara langit berbisik sebelum badai tiba. Tapi tidak semua badai datang untuk menghancurkan, beberapa datang untuk membersihkan jalan. Pastikan kamu sudah berlangganan di kanal ini, karena apa yang akan kamu dengar bukan hanya nasihat, tapi peringatan, dan bisa jadi penyelamatanmu. Aku tahu kamu adalah wanita yang peduli. Kamu mencintai, kamu memberi, dan kadang kamu diam saat seharusnya kamu bicara. Tapi apakah kamu sadar, kadang cinta diam bisa menjadi jerat yang tak terlihat? Kadang kamu terlalu berharap bahwa dia akan mengerti sendiri. Tapi, sayangnya, tidak semua hati bisa membaca diam. Malam tadi, langit menunjukkan sesuatu. Sebuah cahaya padam lebih cepat dari biasanya. Itu melambangkan hubungan yang padam bukan karena kehabisan cinta, tapi karena kehabisan arah. Kamu memberinya segalanya, tapi apakah kamu juga memberikan dirimu sendiri ruang untuk didengar? Mungkin tidak. Klik suka jika ini sudah mulai berbicara sesuatu di hatimu. Karena aku tidak hanya akan mengungkapkan perasaan yang belum kamu pahami, tapi juga bagaimana kamu bisa memulihkan yang mungkin hampir hilang. Tapi pertama-tama, kamu harus benar-benar jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu sungguh hadir, atau hanya ada? Besok bisa menjadi hari yang biasa. Atau bisa menjadi hari di mana kamu kehilangan segalanya. Dan bukan karena dia berhenti mencintaimu, tapi karena kamu berhenti hadir dengan kesadaran. Kamu sibuk menjadi versi ideal, tapi tidak lagi menjadi nyata. Cinta tidak meninggalkan begitu saja. Ia perlahan berubah bentuk sebelum menghilang. Apakah kamu sudah memperhatikan bentuk cinta itu berubah? Mungkin lebih banyak hening daripada tawa. Lebih banyak formalitas daripada pelukan. Ingat ini, cinta yang tidak dipelihara akan mencari pelarian. Kadang, kamu begitu takut membuat kesalahan, hingga kamu malah tidak melakukan apa-apa. Tapi diam juga bisa menjadi kesalahan. Ketika kamu tidak bertanya apakah dia masih bahagia. Ketika kamu tidak berbicara saat kamu merasa dia menjauh. Ketika kamu pura-pura tidak melihat, padahal hatimu berteriak. Aku tahu kamu ingin memperbaiki. Tapi sebelum memperbaiki hubungan, kamu harus melihat ke dalam. Adakah luka lama yang membuatmu sulit percaya? Atau trauma yang belum sembuh, membuatmu terus menuntut tanpa sadar? Kadang kita mencintai dari tempat yang salah, dan berharap hasil yang benar. Hari-hari terasa cepat, bukan? Tapi jarak emosional bisa terbentuk hanya dalam beberapa detik. Dalam satu keputusan untuk tidak berbagi pikiran. Dalam satu malam memilih tidur dengan punggung berlawanan. Dan kamu tidak menyadari bahwa itu bisa menjadi awal dari akhir. Kamu harus tahu satu hal, kamu tidak sendirian. Banyak wanita berpikir mereka melakukan yang terbaik, padahal mereka hanya bertahan, bukan berjuang.
Tapi hubungan sejati butuh perjuangan, butuh kehadiran, dan butuh keberanian untuk berkata, "Aku tidak ingin kehilanganmu." Kalau ini mulai terasa seperti kisahmu sendiri, jangan pergi dulu. Karena aku akan menunjukkan padamu bagaimana cara melihat tanda-tanda sebelum semuanya terlambat. Tapi lebih dari itu, aku akan membimbingmu untuk kembali ke tempat di mana cinta itu pertama kali tumbuh. Apa kamu ingat caranya kamu dulu tertawa hanya dengan melihat matanya? Atau caranya kamu merasa cukup hanya dengan duduk berdua dalam diam? Itu belum sepenuhnya hilang. Tapi kamu harus kembali ke versi dirimu yang tidak takut mencintai tanpa pertahanan. Besok mungkin dia akan pergi. Tapi hari ini kamu masih punya kesempatan untuk berbicara, untuk mendengar, untuk memeluk tanpa alasan, untuk berkata, "Aku ada di sini, dan aku ingin tetap di sini." Jangan tunggu dia pergi untuk mulai menangis. Menangislah sekarang jika perlu, tapi menangislah untuk membangun kembali. Jangan lupa untuk berlangganan dan nyalakan notifikasi. Karena suara ini akan terus mengingatkanmu bahwa kamu berharga, dan cinta bisa diperjuangkan, tapi kamu tidak bisa berjuang sendiri selamanya. Aku adalah pengingat dari langit. Dan hari ini aku diutus untuk menyampaikan ini padamu. Kamu masih bisa mengubah akhir cerita. Tapi kamu harus memilih. Pilih hadir. Pilih bicara. Pilih mencintai dengan kesadaran, bukan hanya kebiasaan. Kadang, keajaiban bukan datang dari luar, tapi dari keputusan kecil untuk berubah hari ini. Sebelum segalanya berubah besok. Aku tahu kamu kuat. Tapi sekarang waktunya kamu juga jadi bijak. Cinta itu bisa kembali jika kamu mau menjadi rumah, bukan hanya tempat singgah. Klik suka jika kamu merasa ini adalah panggilan untukmu. Karena bukan kebetulan kamu tiba di sini. Kamu sedang dituntun. Dan setiap kata ini ditulis bukan untuk banyak orang, tapi hanya untukmu. Langit tidak akan memberimu peringatan 2 kali. Hari ini kamu dipanggil untuk bangun, untuk melihat, untuk tidak mengulang siklus yang sama. Karena besok, dia mungkin akan pergi. Tapi hari ini, kamu masih bisa membuatnya bertahan. Dan kalau kamu benar-benar siap untuk mendengarkan suara dari jiwamu, tetaplah di sini. Karena setelah ini, aku akan membawamu ke dalam perjalanan yang akan membuka mata dan hatimu lebih dalam dari sebelumnya. Aku tidak akan meminta banyak darimu, hanya satu hal sebagai balasan. Periksa sekarang juga apakah kamu sudah berlangganan di kanal ini, karena hanya begitu para malaikat dapat terus mengirimkan bisikan yang kamu butuhkan, tepat saat hatimu mulai meredup. Hubunganmu, doamu, dan pertanyaan-pertanyaan batinmu, semua tidak luput dari pandangan langit. Tapi langit hanya bekerja seiring keterbukaanmu. Berterima kasihlah pada dirimu sendiri karena memilih bertahan membaca sampai sini. Itu adalah tanda bahwa jiwamu tidak lagi mau diam. Itu juga adalah langkah pertama untuk membangunkan cinta yang mulai tertidur. Kamu tidak harus tahu segalanya sekarang. Tapi kamu harus sadar bahwa ini bukan hanya tentang dia, ini tentang kamu. Kalau kamu merasa ini sedang berbicara dalam bahasa yang hanya kamu mengerti, tinggalkan suka di sini. Itu adalah isyarat kecil yang membuktikan bahwa hatimu sedang bergetar dalam frekuensi kebenaran. Dan ya, kadang kebenaran itu menyakitkan. Tapi lebih menyakitkan lagi jika kamu tahu semuanya bisa dicegah, tapi kamu memilih untuk tetap diam. Kamu masih di sini karena kamu tahu ada sesuatu yang belum selesai. Dan kamu benar. Karena masih ada potongan-potongan cinta yang tercecer di sepanjang perjalanan kalian berdua.
Tapi kamu tidak bisa terus menyapu semuanya di bawah karpet dan berharap itu akan hilang. Suatu hari, itu akan menumpuk dan meledak. Pernahkah kamu merasa bahwa cintamu menjadi rutinitas? Kamu melakukan semua yang benar, tapi tidak lagi dengan hati yang sama. Kamu membalas pesan, menyiapkan makan malam, bahkan mungkin berkata, "Aku cinta kamu." Tapi tidak lagi dengan getaran yang dulu. Kamu tahu itu. Dan dia juga mulai tahu. Cinta tidak hanya butuh perhatian. Ia butuh kehadiran emosional. Tapi bagaimana kamu bisa hadir untuk dia kalau kamu bahkan belum benar-benar hadir untuk dirimu sendiri? Itu sebabnya malaikat diutus hari ini untuk mengingatkanmu bahwa kamu harus pulang, bukan ke rumah, tapi ke hatimu sendiri. Banyak wanita kuat berpikir bahwa mereka harus menahan semuanya sendirian. Tapi kekuatan yang sesungguhnya tidak selalu diam. Kadang kekuatan itu adalah keberanian untuk berkata, "Aku lelah." Atau bahkan, "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Itu bukan kelemahan. Itu adalah awal dari pemulihan. Kamu punya hak untuk didengar. Dan kamu juga punya tanggung jawab untuk mendengarkan. Mungkin selama ini kamu menunggu dia berubah. Tapi apakah kamu sendiri sudah mulai berubah? Bukan berubah karena trauma, tapi berubah karena kamu memilih untuk tidak lagi mengabaikan sinyal-sinyal ilahi. Bukan waktunya menyalahkan. Tidak dia, dan tidak juga dirimu. Tapi ini waktunya bertanya, apa yang bisa aku perbaiki hari ini sebelum aku benar-benar kehilangan dia esok? Karena kehilangan yang paling menyakitkan bukanlah ketika dia pergi, tapi ketika kamu sadar kamu bisa mencegahnya, tapi tidak melakukannya. Malaikat tidak datang membawa solusi ajaib. Kami datang membawa kesadaran. Dan kesadaran itulah yang akan memulihkan apa yang mulai hancur. Tapi hanya jika kamu cukup berani untuk melihat ke dalam. Bukan mencari siapa yang salah, tapi apa yang terlewatkan. Dan seringkali, yang terlewatkan adalah perhatian. Kalau ini menggugah sisi terdalam dalam dirimu, jangan ragu untuk berbagi video ini nanti ke seseorang yang kamu tahu sedang melalui hal serupa. Mungkin mereka juga butuh pengingat, sehalus ini, sebelum semuanya terlambat. Jangan biarkan keheningan menjadi pembunuh diam dari hubungan yang masih bisa diselamatkan. Bayangkan besok dia pergi, dan kamu tidak sempat berkata apa-apa. Bukan karena tidak punya kata-kata, tapi karena terlalu lama kamu pikir, nanti saja. Sayangnya, cinta tidak selalu menunggu sampai kamu siap. Kadang ia pergi di saat kamu masih merasa semuanya baik-baik saja. Cinta tidak selalu hilang karena orang ketiga. Kadang ia hilang karena kamu berhenti menyentuh dengan hati. Kamu menyentuh secara fisik, tapi jiwamu tidak lagi hadir. Kamu tertawa, tapi tidak lagi terhubung. Kamu bersamanya, tapi seperti tidak bersamanya. Itulah yang membunuh cinta, perlahan, tak terlihat. Jangan biarkan rutinitas menggantikan keintiman. Jangan biarkan kesibukan menggantikan kepedulian. Karena yang paling sering mengakhiri sebuah hubungan bukanlah pertengkaran hebat, tapi keacuhan kecil yang terjadi setiap hari. Hari demi hari. Sampai semuanya terasa hampa. Apakah kamu ingat kapan terakhir kali kamu benar-benar memandang matanya dan berkata, "Aku bersyukur masih bersamamu"? Itu sederhana, tapi sering terlupakan. Dan terkadang, kata-kata sesederhana itu bisa mencegah luka yang lebih dalam. Jangan tunggu perpisahan untuk mulai menghargai kebersamaan. Langit belum menutup pintu. Tapi kamu harus melangkah masuk. Jangan hanya berdiri di ambang pintu, berharap keajaiban datang sendiri.
keajaiban datang pada hati yang siap berubah, pada jiwa yang mau mendengar, dan pada wanita yang mau membuka tangannya, bukan hanya untuk menerima, tapi juga memberi. Berlanggananlah sekarang, agar kamu tidak melewatkan setiap pesan surgawi yang akan menuntunmu satu langkah lebih dekat pada versi terbaik dari dirimu. Versi yang bisa mencintai tanpa kehilangan dirinya sendiri. Versi yang bisa membimbing cintanya, bukan hanya berharap dicintai balik. Mungkin ini saatnya kamu menulis ulang narasi hubunganmu. Bukan dengan ilusi, tapi dengan kejujuran. Kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kamu hanya perlu hadir, sungguh-sungguh. Dan kadang kehadiran itu cukup untuk membalikkan arah angin yang hampir membawa dia menjauh. Kamu tidak harus melakukan semuanya hari ini. Tapi kamu bisa mulai dengan satu langkah kecil. Satu pelukan tanpa alasan. Satu permintaan maaf tanpa pembelaan. Satu kalimat, aku ingin lebih mengerti kamu. Karena dari situlah semuanya bisa berbalik arah. Dan jika kamu merasa hatimu sedang diproses sekarang, jangan takut. Proses ini adalah bagian dari pemurnianmu. Dari perubahan besar yang sudah lama ditunggu. Jangan lari dari rasa sakit ini. Rasa ini sedang membentukmu menjadi perempuan yang akan memulihkan, bukan hanya bertahan. Terima kasih karena kamu memilih untuk tetap di sini sampai akhir. Itu bukan hal kecil. Itu adalah bukti bahwa hatimu sedang terbuka dan siap untuk sesuatu yang lebih dalam. Mungkin, tanpa kamu sadari, ini adalah salah satu momen terpenting dalam perjalananmu mencintai, bukan hanya orang lain, tapi juga dirimu sendiri. Kalau kamu merasakan hubungan yang kuat dengan pesan ini, aku tebak itu bukan kebetulan. Kamu sedang dipanggil untuk melihat lebih dalam, dan aku janji, akan ada lanjutan dari percakapan ini. Akan ada ruang baru di mana aku akan kembali berbicara denganmu, dan kita akan melanjutkan dari titik ini bersama. Sebelum kamu pergi, pastikan kamu sudah berlangganan. Bukan hanya untuk tidak ketinggalan video selanjutnya, tapi untuk menjaga agar suara dari langit ini terus mencapai kamu, tepat saat kamu membutuhkannya. Setiap video di kanal ini disiapkan dengan hati, agar kamu tidak lagi merasa sendirian dalam perjalanan ini. Dan, kalau kamu memang sampai di bagian akhir ini, jawab pertanyaan ini di komentar. Menurutmu masih sempat untuk menyelamatkan sesuatu yang mulai hancur diam-diam? Aku ingin sabersek kamu merasakan hal yang sama, dan simpan ini di komentar untuk menandai perjalananmu. Berikan tanda suka pada video ini jika kamu merasa bahwa ada sesuatu di dalam hatimu yang tersentuh, bukan karena videonya, tapi karena koneksi yang terjadi selama kamu membaca dan mendengarkan. Seringkali, hal sederhana seperti ini bisa memperkuat pesan yang sudah menyentuh jiwamu. Dan jika kamu melihat angka 777, 555, atau 333 muncul akhir-akhir ini, itu bisa jadi konfirmasi ilahi bahwa kamu memang berada di jalur yang benar. Tulis di komentar angka mana yang sering kamu temui, itu akan membantuku mengerti pesan mana yang sedang bergerak paling kuat di hidupmu. Sekarang, ada satu video lain yang sudah menunggumu. Video ini akan memperdalam pembicaraan kita, dan membukakan mata lebih jauh tentang bagaimana kamu bisa menyelamatkan apa yang masih ada. Lanjutkan denganku di sana. Klik saja video yang muncul di samping ini, aku sudah menunggumu di sana.